Seperti yang aku bilang pada video sebelumnya, kali ini kita akan unboxing paket permen gummy yang baru datang kemarin. Jadi ini adalah action figure atau SHF dari Kamen Rider yang sedang tayang sekarang. Satu series Kamen Rider yang awalnya aku kira akan menjadi series Kamen Rider yang buruk karena temanya adalah permen atau makanan ringan. Tapi mengejutkannya, series Kamen Rider ini menjadi series Kamen Rider yang masih terbaik untuk saat ini. Semoga tetap konsisten seperti itu. Kalian pastinya sudah tahu series Kamen Rider apa yang aku maksud, yaitu Kamen Rider Gabu. Dan ini adalah SHF dari Kamen Rider Gabu Poppin Gummy Form, basic form dari Kamen Rider Gabu. Sebelumnya kita sudah pernah unboxing dan reviews ini dari series Kamen Rider Gabu juga, tapi ini adalah action figurnya dari Kamen Rider Valen. Hari ini kita langsung unboxing SHF-nya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita lihat bagaimana SHF Kamen Rider Gabu Poppin Gummy Form ini. Mulai dari boxnya, di mana pada bagian depannya ini kita bisa melihat langsung bagaimana penampakan SHF Kamen Rider Gabu di dalamnya, karena ada part clear transparan seperti ini dengan tulisan Kamen Rider Gabu Poppin Gummy Form. Dan boxnya sendiri ini full color banget, penuh warna-warni, memperlihatkan kalau ini adalah corak permen dari permen Kamen Rider Gabu. Mari kita lihat lebih detail. Bagian atasnya ada Bandai Namco seperti ini saja. Kemudian di sini di bagian bawahnya tertulis SHF Kamen Rider Gabu Poppin Gummy Form. Aku baru nyadar tulisan Kamen Rider Gabu ini nyambung ke G-nya juga ya. Lalu ada logo Tamashii Nation seperti ini. Kemudian Tamashii Nation lagi, Bandai, dan ini adalah logo dari Kamen Rider Gabu. Dan ini Bandai Spirit Made in China. Kemudian di sini ada harganya. Mari kita lihat bagian sampingnya. Di bagian sini ada SHF Kamen Rider Gabu, kemudian penampakan dari SHF-nya. Seperti itu saja. Kita balik ke sisi lainnya. Di sini gambarnya masih nyambung karena di sini memperlihatkan bagian kaki dari Kamen Rider Gabu yang terlihat di depan ini. Kemudian ada tulisan Kamen Rider Gabu Poppin Gummy Form, begitu saja. Dan di bagian belakangnya ada logo SNI. Kemudian tulisan yang mungkin kalian gak akan baca, aku juga gak baca karena gak ngerti. Dan di sini ada beberapa pose penampakan dari SHF Kamen Rider Gabu yang akan kita unboxing ini. Dan di sini juga ada Kamen Rider Valen yang premium Bandai. Kemudian itu saja sih. Di bagian bawahnya ada seperti ini saja yang gak akan kalian baca juga. Bagian atasnya cuma nama Kamen Rider Gabu Poppin Gummy Form. Jadi langsung saja kita unboxing. Kita potong dulu. Mari kita lihat apa saja isi dalamnya. Aku sih udah baca, kalau di sini cuma dapat Kamen Rider-nya saja. Sayangnya kita nggak dapat senjatanya. Senjatanya ada di SHF Kamen Rider Valen-nya ini yang premium Bandai. Oh, di sini ada manual booknya. Ditempel di sini aja manualnya. Jadi mari kita unboxing. Yes, ini adalah SHF Kamen Rider Gabu Poppin Gummy Form. Kita cuma mendapatkan SHF-nya saja. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 pengganti telapak tangan. Sudah itu saja. Tapi mari kita lihat. Penampakan lebih detailnya seperti ini. Ini ada pelindungnya juga ternyata. Mari kita lihat mulai dari detail telapak tangannya. Ya, ini Kamen Rider Gabu banget sih. Silver polos seperti ini saja, sesuai dengan di seriesnya. Ini tangan terbuka santai seperti ini. Kemudian ada tangan mengepal seperti ini. Lalu ini tangan santai satunya lagi. Dan ini tangan terbuka seperti ini. Lalu tangan memegang Gochizo-nya. Tangan memegang Gochizo-nya sepertinya ini, atau tangan memegang pedangnya. Tapi di sini kita nggak dapat Gochizo kecilnya sama sekali. Kita dulu.
Oke, itu saja part tambahan yang kita dapat, selebihnya cuma SHF-nya saja. Ini pertama kali aku lihat, ternyata keren banget loh. Kalian bisa lihat nggak, di sini ada part clear transparan gitu untuk armor dadanya, armor bahunya juga, semua armornya di sini ada clear transparannya. Jadi ini di bagian dadanya ini yang paling kelihatan ini kan kayak dicat hitam itu, terus di bagian belakangnya itu ada bayangannya. Jadi jaraknya kelihatan jauh gitu, memang kelihatan ini transparan, karena transparan jadi bayangannya kelihatan di belakang itu. Keren banget sih ini. Kita kletek dulu plastiknya. Bagian belakangnya, sekalian kita lihat bagian belakangnya seperti ini. Yap. Wih, ini bisa digerakin ternyata. Nice detail, tapi untuk Gochizu-nya sendiri nggak dicat. Aku takut mudah lepas kayaknya ini ya. Oke, mari kita lihat. Ini dia penampakan kepala dari Kamen Rider Gabu Popin Gami Pom. Benar-benar sesuai dengan di seriesnya. Dengan wajah clear transparan seperti ini, dilapisi kayak part transparan seperti ini. Jadi keren banget sih, detail matanya juga kalian bisa lihat itu keren banget. Kemudian pada bagian kristal di jidatnya ini berada di luar part transparannya, jadi kayak ada gap gitu antara armor di dalam, kemudian part transparan baru kristalnya ini, sehingga membentuk bayangan di belakangnya itu. Keren banget. Terus list garis hitamnya juga ini miss pen kayak begitu ya. Kemudian kita lihat bagian armor dadanya, armor bahunya. Ini nempel di armornya. Iya. Jadi ini nempel di sini joinnya. Biasanya kan ada part yang nempel di sini dikasih karet gitu, atau nempel di bahunya gini. Ternyata ini nempel joinnya di sini. Jadi ini bisa diartikulasikan kayak gitu sedikit. Bisa gerak. Oh, bisa gerak juga. Masih takut aku, sorry. Karena barang baru juga. Mari kita cek artikulasinya aja dulu ya. Artikulasi kepalanya. Harusnya ini bisa artikulasi luas banget ini. Karena nggak ada part yang menghalangi. Atas bawahnya bisa segini. Kepalanya harusnya bisa muter 360. Tapi aku takut kesininya juga harusnya bisa. Ya. Tapi kalau kalian perhatikan detail wajah Kamen Rider Gabu itu mirip seperti Zero One ya. Maksudku kepala polosan gini terus dikasih topeng di depannya, mirip sama seperti konsep Zero One. Terus kita lihat artikulasi tangannya, harusnya ini luas banget sih karena ini SHF. Ini bisa ditarik nggak? Ya begitu saja. Ini di bagian bicepnya juga bisa diputar harusnya. Kemudian armor tangannya ini clear transparan gitu, ada part transparannya. Ya, di sini nggak transparan yang diwarna gitu, dan joinnya ini bisa segini. Lumayan. Tangannya juga tentu saja bisa diputar seperti itu karena ini bisa dicabut juga. Kemudian tangan satunya lagi ya sama aja harusnya. Baru kita ke part dadanya, ini bisa ngangkat segini, bisa nunduk segini, kehalang sama baknya yang lumayan gede juga. Mari kita lihat apakah Bang Soma bisa bergoyang. Tentu saja sangat luas seperti ini. Kemudian part kakinya, armor di kakinya juga ada part transparannya seperti ini, kalian bisa lihat kan. Bagian menonjol ini transparan nih. Keren banget. Ini harusnya luas banget sih artikulasinya, karena nggak ada yang menghalangi. Bentuk Kamen Ridernya juga sesimpel itu. Cuman pada part silvernya ini, bukan ini maksudku, part silvernya ini takut gampang mengelupas. Kedepannya bisa seperti ini, seluas ini. Kemudian kakinya bisa nekuk segini, double joint. Ini bisa ditarik nggak?
Bisa ditarik ke bawah sedikit, ke atas sedikit untuk mempermudah artikulasinya. Bisa split seperti ini. Ternyata kemudian pada bagian telapak kakinya ini ya bisa kiri kanan juga sedikit. Atas bawah tentu saja di bagian tumitnya, di bagian ujung kakinya ini bisa mengangkat sedikit. Oke, itu sih tampak depan dari Kamen Rider Gabu serta artikulasinya. Kemudian mari kita lihat bagian tampak belakangnya. Ini polosan seperti ini karena memang gitu di seriesnya sih. Beda banget sama lini action figure yang di sana. Kalau di lini action figure itu bagian belakangnya itu memang nggak dicat. Bagian bawah kakinya ini polos gini aja, nggak ada silvernya ya. Aku lupa sih, nanti aku cek juga detailnya. Kemudian belnya minusnya ini aja, gaminya nggak dicat sama sekali. Overall, SAF ini bagus banget sih menurutku. Bagaimana dengan kalian? Mari kita coba bandingkan dengan ini action figurnya. Secara tinggi, ini sih sama aja. Ukurannya sesuai. Yap. Tingginya sama, kurang lebih. Yap. Hampir sesuai tingginya, itu skalanya. Kemudian masalah artikulasinya, kalau lini action figurnya pada bagian pahanya ini nggak begitu luas artikulasinya. Kalau ini kan ada part yang bisa ditarik dan bisa diputar juga nih kiri kanan. Kayak gini. Kemudian kalau bagian ini action figurnya ini nggak bisa, cuma ada ball joint aja di sini. Begitu. Dan bagian belakangnya lini action figure itu nggak dicat sama sekali. Harusnya kalau Kamen Rider Valiant ini bagian belakangnya merah. Sayangnya aku nggak PO SAF Kamen Rider Valiant karena itu terlalu mahal. Tapi aku PO SAF King Foam. Karena aku udah punya ini, jadi aku nggak PO SAF Kamen Rider Valiant. Jadi aku nggak akan punya senjatanya pedang Gabu Gablet milik Kamen Rider Gabu. Jadi itu saja review SAF Kamen Rider Gabu. Mari kita lihat dia dalam berbagai macam pose. Kalau kalian perhatikan, itu bagian artikulasinya udah luas banget. Kita bisa leluasa pose seperti ini karena bagian pinggangnya juga bisa muter seperti itu. Bagian kakinya bisa split juga seperti tadi. Cuman ada beberapa bagian detail yang kurang, seperti Gochizo-nya itu nggak dicat sama sekali. Tapi ada detail yang bagus juga, seperti beltnya ada artikulasinya pada bagian tutup atasnya serta handle-nya yang juga bisa diputar. Dan detail menarik juga yang baru kuperhatikan, ada detail corak garis-garis pada bagian armor dadanya di balik part transparannya yang memperlihatkan detail armor bagian dalamnya di balik armor gaminya. Selebihnya SAF ini udah bagus banget secara keseluruhan. Kalau kalian, bagaimana menurut kalian SAF Kamen Rider Gabu yang seharga 500 ribuan ini? Kalau kalian mau samaan bisa cek pada YouTube Shopping di pojok kiri bawah. Kalau kalian mau langsung dapat senjatanya bisa ambil lini Kamen Rider action figurnya yang Kamen Rider Gabu. Langsung dapat Gabu Gablet. Tapi seperti action figure Kamen Rider Valiantku tadi, pada bagian catnya kurang detail dan artikulasinya juga nggak sebanyak SAF, tapi udah bagus banget dengan skala yang sama. Nextnya mungkin kita akan bandingkan King Foam versi SAF dengan versi Kamen Rider action figurnya kalau sudah datang dua-duanya. Jadi sekian dulu video kali ini, jangan lupa bantu like, share dan juga subscribe. Oh iya, dan mohon maaf juga jika video unboxingnya ala kadarnya nggak sebagus video yang lain. Thanks for watching, sampai jumpa di video pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.